나랑 결혼해줄래? Ibu Sohee datang menemui Sohee. Ia berkata, apa kau sudah menonton video ini? 뭐? Ayahmu tampil di TV. Sohee bertanya kenapa dia tampil di TV. Sohee menonton video dokumenter ayahnya yang hidup sendirian di gunung. Ibu Sohee bertanya, apa kau tahu yang dia katakan? Dia berkata, ibu berselingkuh. Itu sebabnya kami bercerai. 그럼 아니야? Sohee berkata, setiap kali ia bertanya pada ayahnya alasan kalian bercerai, dia selalu berbohong. Satu-satunya hal yang ku ketahui adalah ayah melihat ibu masuk ke hotel dengan seorang pria. Ibu Sohee berkata bagaimana dia bisa melihatnya. Apa maksudmu? Dia hanya ingin mentraktir ibu makanan mahal di hotel. Kami ke sana untuk makan. Kau bisa mendengar ibu berkata jujur kan? Ibu Sohee tidak tahu bahwa Sohee tidak bisa lagi mendengar kebohongan. Ibu harus menemui ayahmu. Sohee berkata anggap saja ibu bertemu dengan ayah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apa kalian akan kembali bersama? 미쳤어? Ibu Sohee menjawab ada pria yang ingin ibu nikahi. Sohee berkata kalau begitu saat aku bertemu ayah, aku akan memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Jangan pergi ke sana dan mengganggunya kecuali ibu ingin kembali bersamanya. 알았어. Ethan datang menemui Doha. Doha membuatkan lagu untuk Ethan. Ne? Doha berkata Yongjae akan membantuku menulis lagu ini dan aku akan menjadi produsermu. Jadi kau bisa merilis albummu di tahun ini. Jadi bagaimana menurutmu? 제 앨범이요? 네. Ethan menerima tawaran Doha. Ayah Sohee sedang berjualan di pinggir jalan. Tiba-tiba ada mobil yang berjalan mundur hingga mengenai sayuran penjual itu. Ternyata pengemudi mobil itu adalah pria yang ingin menikah dengan ibu Sohee. Ayah Sohee menyuruh pria itu untuk berhati-hati saat mengemudi. Pria itu menjawab kau tidak boleh menjual sayuran di pinggir jalan. Ini ilegal. Tiba-tiba ada wanita yang keluar dari mobil. 아, 이게 무슨 일이래? Ibu Sohee terkejut melihat ada ayah Sohee di sana. Pria itu memberi uang ganti rugi pada penjual itu. Dia pun memberikan uang ganti rugi pada ayah Sohee. Ayah Sohee menolak uang tersebut dan pergi dari sana. Kafe Sohee kedatangan banyak pelanggan. Ji-hoon ingin memberitahukan tentang tawaran pekerjaan dari Shaon. Tapi tidak jadi karena Kang Min datang. 나중에 말씀드릴게요. Kang Min berkata, aku tidak akan kembali lagi. Kang Min berkata, entah bagaimana akhirnya kita tetap berteman. Tapi aku tidak bisa menjadi temanmu lagi. Aku datang untuk berpamitan. 고마웠어. Sohee menjawab, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak bisa menemanimu saat keadaan sulit. Kang Min menjawab, kau tidak secara fisik bersamaku, tapi kau selalu bersamaku. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku hanya berpikir untuk sembuh agar aku bisa menemuimu. 소리야. Jika kita bertemu di jalan, mari tersenyum dan menyapa. Doha, Ethan, dan Yongjae bersemangat untuk mengerjakan lagu baru Ethan. Ji-hoon akhirnya memberitahukan pada Sohee. Ji-hoon berkata, kurasa aku harus berhenti bekerja di sini. 어? 왜? Ji-hoon menjawab ada tawaran pekerjaan untuk menjadi pengawalnya Shaon. 야, 잘 됐네. Ji-hoon bertanya, apa kau tidak sedih? Pelanggan mendengar pembicaraan Ji-hoon dengan Sohee dan memberi selamat pada Ji-hoon. Doha sedang berada di rumah Sohee. Tiba-tiba ibu Sohee datang. Sohee menyuruh Doha untuk sembunyi di kamarnya. Ibu Sohee melihat ayah Sohee yang berpakaian lusuh. Tapi dia tampak jauh lebih seksi daripada pria yang menutupi dirinya dengan pakaian desainer. Sohee bertanya, apa ibu bertemu ayah? Ibu Sohee berkata, pria itu hanya punya uang, sedangkan ayahmu hanya punya wajah tampan. Ibu Sohee berkata, ibu pikir ayah dan ibumu bercerai karena ibu pikir dia tidak menyayangi ibu dan malu karena ibu mantan narapidana. Saat itu ibu pikir itu semua salahmu. Ibu kira ibu akan merasa lebih baik saat memeras uangmu. Tapi setelah menyadari alasan ayahmu menceraikan ibu, kebencian ibu menghilang. Ibu tidak butuh uang untuk itu. Ibu Sohee menyuruh Sohee untuk ikut dengannya besok. Ibu Sohee berkata harus bicara langsung dengan ayah Sohee. Ibu membutuhkanmu di sana agar ayahmu tidak berbohong kepada ibu. Sohee berkata ia tidak bisa lagi mendengar kebohongan. Ibu Sohee tidak peduli dengan perkataan Sohee dan tetap menyuruh Sohee untuk ikut dengannya. 내일 거기 다녀와. Jika kau di sana, orang tuamu akan lebih jujur. Jika berjalan lancar, mereka mungkin akan berbaikan. Sohee datang ke gunung untuk menemui ayahnya. Ia menjelaskan ibunya masuk ke hotel dengan pria lain, tapi mereka langsung pergi setelah makan. Ayah Sohee bertanya, apa ibumu menyuruhmu melakukan ini? Tidak akan ada yang berubah. Dia pergi ke hotel karena uang. 어, 그래! Kau memberitahu semua orang aku berselingkuh dan kau berpura-pura menjadi korban. Ayah Sohee berkata, kau datang ke sini untuk menemuiku akan membuat pria itu salah paham. Hiduplah bahagia dengan pria itu. Ibu Sohee bertanya, apa dia serius?
Ayah Sohee berkata kenapa kau memakai dia untuk mendeteksi kebohongan. Ayah Sohee bertanya pada Ibu Sohee, apa kau bisa tinggal di sini? Ibu Sohee tidak bisa menjawab. Sohee berkata ia bisa memberikan orang tuanya apartemen. Ayah Sohee menolak, ia tidak akan mengambil apapun dari putrinya. Ibu Sohee berkata harga dirimu terlalu tinggi. Kau tahu kenapa kau tinggal di sini? Kau kabur begitu saja. Itu karena kau tidak berpikir kau bisa menjalani hidup yang baik seperti orang lain. Kau menjalani hidupmu dengan bersembunyi di sini. Ayah Sohee berkata kau menipu orang baik dan memoroti mereka. Kau memanfaatkan pria kaya seolah-olah tidak punya harga diri. Lebih baik aku hidup seperti ini daripada hidup sepertimu. 그만해! Kenapa saling mengatakan hal yang menyakiti? Kenapa kalian memperlakukan satu sama lain dengan lebih kasar? Ibu Doha datang menemui Doha. Ibu Doha berkata kau tidak pernah membuat masalah saat masih sekolah dan selalu mendapat nilai bagus tanpa ibu suruh belajar. Kau putra yang baik, tapi ibu bukan yang baik. Doha menjawab ibu adalah ibu yang keren dan pandai dalam pekerjaan ibu. Ibu Doha berkata ia penasaran seperti apa hidup kita jika ibu sebenarnya ibu biasa yang mengunjungimu sesekali untuk mengisi kulkasmu dengan makanan. Doha berkata itu tidak cocok dengan ibu. Doha berkata ia sedang mengencani seseorang. Ibu Doha berkata ia sudah melihatnya. 언제요? Ibu Doha menjawab saat ada festival di lingkungan ini. Kau tampak sangat bahagia. Ibu tidak mau mengganggumu, jadi ibu pergi diam-diam. Jangan membuatnya tidak nyaman dengan menyuruhnya menemui ibu. Jika kalian mau menikah, kau bisa memperkenalkan ibu kepadanya. Maaf, ibu membuatmu hidup sebagai Doha. 걔 이름이 뭐니? 소리요. 기억해둘게. Shaon menjadi CEO menggantikan Dekchan. Ia berkata ia ditunjuk menjadi CEO karena mempunyai saham di perusahaan. Tapi aku seorang seniman dan tidak tertarik mengelola perusahaan. Dan juga tidak berbakat soal itu. Jadi aku seperti CEO boneka. Ji-hoon lega mendengar perkataan Shaon. Shaon bertanya, apa kau sudah berhenti bekerja di kafe? 네. Shaon berkata, ia tidak tahu kapan akan merilis album berikutnya. Tapi tidak apa-apa, kau bisa langsung mulai bekerja. Ji-hoon berkata, tapi kau sedang rehat saat ini. Apa yang bisa kulakukan? Shaon memberitahukan tempat-tempat yang sering ia datangi. Kau bisa menemukanku di sana, tapi beberapa orang aneh terus mengikutiku. Ji-hoon berkata, mulai sekarang aku akan tetap di sisimu dan melindungimu. Ayah Sohee datang menemui Sohee. Ia berkata harus bertemu Ibu Sohee. Sohee menghubungi ibunya. Ibu Sohee berkata sedang memilih gaun pengantin. Ibu Sohee meminta Sohee untuk datang ke hotel karena pria yang akan menikahinya ingin bertemu dengan Sohee dan akan mengajak kakaknya juga. Sohee bertanya kenapa aku harus menemui mereka. Aku tidak bisa mendeteksi kebohongan lagi. Ibu Sohee tetap menyuruh Sohee untuk datang ke sana. Cassandra berkata, kau harus pergi ke sana dengan ayahmu dan hadapi masalah itu. Tiba-tiba Doha datang dan Sohee memperkenalkan ayahnya pada Doha. Doha juga memperkenalkan dirinya pada ayah Sohee. Doha membantu Sohee memilihkan pakaian untuk ayah Sohee. Cassandra juga membantu merapikan rambut ayah Sohee. Doha meminta Sohee untuk memilihkan cincin. Mereka akan memberikannya untuk ibu Sohee. Sohee berkata yang ini sangat cantik, tapi ibunya lebih suka sesuatu yang lebih besar. Ibu Sohee bertemu dengan pria dan kakak pria yang akan menikahinya. Ayah Sohee datang dengan berpakaian rapi. Ibu Sohee terkejut dengan perubahan ayah Sohee. Mereka berdua pura-pura tidak saling mengenal. Ayah Sohee tidak tahan melihat ibu Sohee diminta untuk menjaga kucing. Ayah Sohee berkata dia alergi kucing. Dia benci asam, tapi kenapa kau memesan teh lemon untuknya? Dia tidak tahu apapun tentangmu. Tapi kau akan menikahi pria ini? Pria itu bertanya siapa dia? Ibu Sohee bertanya kenapa kau ada di sini? Ayah Sohee menjawab aku datang untuk menyelamatkanmu. Alih-alih menikahi pria seperti dia, kau harus menikahiku lagi. Ayah Sohee memberikan cincin pada Ibu Sohee. Ibu Sohee menjawab tidak, aku tidak mau rujuk denganmu. Tiba-tiba pendeteksi kebohongan Sohee kembali. Sohee berkata ibunya berbohong. Ibu ingin rujuk dengan ayah. Ibu Sohee menangis dan berkata, tanpamu aku tidak punya pilihan selain hidup seperti ini. Tolong selamatkan aku. Sohee memberitahu Doha bahwa ia bisa kembali mendeteksi kebohongan. Ia sudah terbiasa, tapi semuanya kembali. Ia tidak yakin apa ini bagus. 그게 당연한 거지. Sohee pun memberitahu hal itu pada Cassandra. Cassandra bertanya apa kita bisa mulai menerima klien VIP lagi? Sohee menjawab tidak, ia hanya ingin mengelola kafe seperti sekarang. Jika kau ingin bekerja dengan dukun sungguhan,
kau bisa mencari pekerjaan lain. Cassandra menjawab tidak, aku akan tetap di sini. 그래? 왜? Cassandra menjawab itu karena aku suka bekerja denganmu. Akhirnya Ethan debut solo. Orang-orang menerima lagu itu dan terdengar di mana saja. Doha mendapatkan penghargaan komponis terbaik tahun ini. Shaon memberikan piala itu pada Doha. Doha datang menemui Dekchan. Dekchan berkata, aku melihatmu di TV. Aku suka lagumu. Ada sesuatu yang sangat ingin kukatakan padamu. Pada hari kejadian dengan Om Ji, aku melihat ponsel Om Ji untuk mengirim pesan pada Om Ho. Ada pesan yang diketik Om Ji untuk dikirim denganmu. Setelah Doha meninggalkan Om Ji sendirian di pantai, Om Ji melihat foto-foto mereka bersama dulu. 승지야. Ia berkata tidak ada banyak hal baik tentang hidupnya. Aku tidak sekarat karena kau meninggalkanku. Aku bisa bertahan berkatmu. Kuharap kau tidak menyalahkan dirimu. Aku ingin kau melupakan semuanya dan berbahagia. Dia sangat ingin kau bahagia. 꼭 얘기해주고 싶었어. Sohee datang menemui ayah dan ibunya yang sekarang berjualan mie pedas di gunung. Ibu Sohee bertanya di mana Doha. Sohee menjawab ia datang sendiri. Ibu Sohee berkata kau seharusnya datang dengannya. Ayah Sohee berkata sampaikan ucapan selamat ayah kepada Doha karena sudah menerima penghargaan. Ibu Sohee bertanya apa dia belum melamarmu? 무슨 결혼? Sohee menjawab siapa yang mau menikah secepat ini. Ibu Sohee berkata jika kau mau lakukan saja dengan cepat. Dia sangat tampan dan kompeten. Kau tidak mau wanita lain merebutnya. Ayah Sohee juga setuju dengan Ibu Sohee. Doha berkata seharusnya kau pergi denganku. Kenapa kau pergi sendirian? Sohee bertanya kenapa kau tersenyum. Apa kau senang MU kalah? 내가 언제 웃었다고. Doha menjawab itu sebabnya kita tidak boleh menonton pertandingan sepak bola bersama. Sohee berkata, aku penasaran bagaimana rasanya menonton pertandingan di kursi itu. 우리도 보러 갈까? Sohee tidak menjawab karena ia sudah tertidur. Doha datang ke kafe Sohee. Ia memberikan kartu tarot pada Sohee. 이게 뭐야? Ia melamar Sohee. Aku akan tetap di sisimu seumur hidupku. Aku bisa menjadi seseorang yang bisa kau percayai. 나랑 결혼해줄래? 응. 사랑해. 고마워. Doha berkata ada satu hal lagi. Doha memberikan Sohee tiket menonton pertandingan sepak bola. Aku ingin pergi bersamamu. 안녕하세요. 라이언터입니다. Sohee berterima kasih pada semua orang yang telah menjadi kliennya. Pertama, layanan VIP telah dihentikan. Aku menghasilkan uang dengan mendengarkan kebohongan. Tapi sejujurnya aku mengalami dilema. Karena beberapa kebohongan memilukan dan beberapa kebohongan sangat indah. Itu sebabnya aku berhenti. Hati seseorang sedalam dan semisterius laut. Jadi tidak ada yang tahu apa isinya hanya dengan tahu mereka berbohong atau tidak. Orang-orang menghubungiku karena berbagai alasan. Tapi aku memutuskan untuk tidak menggunakan kemampuan ini lagi. Dahulu tugasku adalah mencari kebenaran untuk orang-orang. Tapi alih-alih fokus pada kebenaran, aku ingin fokus pada hal-hal yang kupercaya dan kucintai. 그동안 감사했습니다. 라이언터 드림. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Alucita Drama My Lovely Liar dari episode pertama sampai terakhir. Gimana nih dramanya menurut teman-teman? Next mau Alucita Drama apa ya?